Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-18. Apa karya-karya pemeliharaan Allah? Jawabannya, karya-karya pemeliharaan Allah ialah Allah memelihara dan memerintah seluruh ciptaannya dengan amat kudus. Hikmat dan kuasa, begitu pula Dia mengendalikan mereka bersama semua perbuatannya demi kemuliaannya sendiri. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Ibrani pasal 1 ayat 3, Mazmur 103 ayat 19, Mazmur 145 ayat 17, Mazmur 104 ayat 24, Yesaya 28 ayat 29, Matius 10 ayat 29 sampai 31, Kejadian pasal 45 ayat 7, Roma 11 ayat 36, dan Yesaya 63 ayat 14. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita mengetahui bahwa memang Allah ada. Mengetahui dan mengenal bahwa Allah memberikan kebenaran firman-Nya. Mengetahui dan mengenal serta mengalami relasi pribadi melalui penyataan Allah secara khusus melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia. Melalui kekaryaan Allah tersebut dan firman-Nya serta kehadiran anaknya, kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memelihara, menopang, berdaulat, membimbing, mengarahkan, mengendalikan seluruh ciptaannya. Kita sudah mengetahui dan belajar dari Alkitab bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kita tahu bahwa segala yang ada diciptakannya dengan sangat baik, dengan firman-Nya dan penuh kasih-Nya. Segala sesuatu yang diciptakannya diadakannya dengan tujuan memuliakannya. Sehingga segala sesuatu yang diciptakannya itu sangat teratur. Di dalamnya ada hukum ilahi, hukum moral, dan hukum alam dalam satu sistem kehidupan. Pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya tidak pernah berubah. Allah tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan tidak membiarkan jalan sendirian. Allah bukan hanya menciptakan, tetapi juga memelihara, menjaga semuanya itu dengan sangat amat baik dan teratur, indah dan mulia. Mengapa demikian? Karena apapun yang diciptakan Tuhan, seluruhnya bagi kemuliaannya sendiri. Dan tiap-tiap ciptaan, baik materi, tumbuhan, hewan, manusia, malaikat yang ada dalam ruang dan waktu, adalah bagi kemuliaannya. Tiap-tiap ciptaan sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita mengetahui hukum alam yang memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa Allah mengatur dengan sangat sempurna. Baik musim, peredaran bumi mengelilingi matahari, gugusan bintang, kehidupan di bumi, dan segala keadaan yang ada di dalam kehidupan manusia, baik secara individu per individu maupun tiap-tiap ciptaan, semuanya di bawah kendali, di bawah kedaulatan Allah yang sempurna. Allah memelihara segala sesuatu yang diciptakannya itu dengan anugerahnya secara umum.
dan di dalamnya kita mengetahui segala penyataan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kita dapat mengelola isi bumi sebagai bagian daripada kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Kita tidak menerima pernyataan yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli dengan manusia. Allah tidak peduli dengan bumi ini. Allah tidak peduli dengan alam ini. Pernyataan itu jelas salah dan menyesatkan. Allah memperhatikan setiap tindakan, gerakan, perilaku, peristiwa yang ada di dalam ruang waktu, yang ada di atas bumi, yang ada di alam semesta. Bukan hanya memperhatikan, Allah juga yang memimpin sejarah, yang mengisi sejarah, dan yang mengakhiri sejarah. Allah juga yang memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Dalam pemeliharaan Tuhan ini kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Tuhan Allah. Sekalipun manusia sudah berdosa, bumi dan segala isinya dicemari dosa oleh perbuatan manusia, dan bahkan iblis dan para pengikutnya melakukan kejahatan, manusia yang berdosa dan si jahat tidak akan mampu merusak karya ciptaan Tuhan Allah. Tidak akan pernah menghanguskan dan melenyapkan karya ciptaan Allah. Karena Allah memelihara karyanya dengan kuat kuasanya yang tak tertandingi. Dan Allah memperhatikan segala sesuatu yang ada, yang terjadi di semesta alam. Sekalipun manusia berupaya melakukan kerusakan di bumi ini, dan bahkan setan menggocok manusia untuk melakukan kerusakan atas alam ini dengan segala kerakusan dan segala kekuatan yang ada pada manusia berdosa. Tetapi manusia tetap adalah manusia ciptaan. Tidak akan pernah mengganggu pemeliharaan Allah. Sebaliknya, di dalam karya pemeliharaan Allah, Allah sendiri yang membangkitkan orang-orang khusus yang secara khusus mengoptimalkan kemampuan berpikir dan penata layanannya untuk terlibat di dalam memelihara bumi dan segala isinya, melalui berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, melalui segala kehidupan rohani yang baik dan benar, dan melalui segala pendidikan yang terhormat dan bernilai. Dengan demikian, karya pemeliharaan Allah itu lengkap, sempurna, dan bersifat kekal. Kita bersyukur untuk semuanya itu, karena karya pemeliharaan Allah hanya untuk kemuliaan Allah sendiri. Sekalipun ada orang-orang khusus yang diberikan bakat, talenta, dan profesi yang baik, benar, dan sungguh-sungguh berkualitas, sepenuhnya itu bisa terjadi karena anugerah Allah dan bagi kemuliaannya. Sekalipun kita mengetahui ada orang-orang cerdas dan berhikmat yang mampu memiliki kekuatan untuk mengelola bumi, menghasilkan peradaban, menghasilkan berbagai teknologi yang mutakhir. Seluruhnya itu karena Allah beranugerah memelihara setiap orang yang turut di dalam pemeliharaan atas bumi ini. Bagaimana pemeliharaan Allah ini dapat terjadi di semesta alam ini? Karena Roh Kudus memberikan pencerahan kepada manusia. Roh Kudus menginternalisasi kebenarannya di alam dan menginspirasikan para penulis dengan menuliskan Alkitab, serta menyatakan kehadiran Kristus yang inkarnasi sebagai manusia. Roh Kudus yang bekerja berkarya secara etis, secara epistemologis, dan juga secara antropologis di antara umat manusia. Dengan kata lain,
karya pemeliharaan Allah itu utuh, lengkap, baik dari pihak Allah yang langsung mengerjakannya, maupun dari manusia yang dijadikan mitra pemeliharaan atas bumi dan segala isinya. Sekali lagi, ini sepenuhnya bagi kemuliaan Allah. Dan Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Kuyper, tidak ada satu inci pun yang Tuhan Allah tidak mengatakan ini milik kepunyaannya. Karena ini milik kepunyaannya, maka seluruh yang diciptakannya dipelihara. Seluruh yang ada dijaganya, ditopangnya, diberikan kehidupan. Kita bersyukur untuk semua pengajaran Alkitab, pemikiran Kristen, dan segala yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah. Kiranya kita pun menjadi sarana-sarana pemeliharaan Allah, menjadi mitra penata layan di atas bumi untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.